Materi selanjutnya kita bahas mengenai sifat koligatif tapi pada larutan elektrolit. Sebelumnya, kamu harus ingat dulu ya mengenai pengionan. Pengionan itu berarti misal kita punya senyawa A2B3. Berarti indeksnya A itu 2, indeksnya B itu 3. Nah, kayak biasa kamu anggap dibuat jadi kartu ya. Nanti indeksnya A dan B dia tukeran jadi ion ya. A-nya jadi pakai 3 plus, B-nya jadi pakai 2, 2 min. Tukeran nih dari sini. Tapi 3 plus dan 2 min ini kita anggap jadi kartunya. Gitu. Jadi dianggap kartu. Kamu nggak usah lihat lagi 3 plus sama 2 minnya. Gitu ya. Yang dilihat yang mana? Yang dilihat dari, ini anggap jadi satu kartu A3 plus dan juga satu kartu B2, 2 min. Nah, kalau udah, kamu tentuin ada berapa jumlah kartunya. Lihat dari mana. A indeksnya tadi 2. Berarti kartu A3 plus harus ada 2 kartu. B tadi indeksnya 3, jumlahnya 3. Berarti kartu B2 min harus ada 3 kartu. Nanti yang dihitung adalah jumlah kartunya. Gitu. Total ionnya sama dengan 5 ion. Gitu. Gitu caranya. Nah, sama juga halnya, nih ya, sama juga kayak MgCl2. Nih, tulis lagi deh, MgCl2. MgCl2 indeksnya berapa? Kan kayak gitu ya. Mg indeksnya 1, Cl indeksnya 2. Berarti kalau ditukar Mg pangkatnya jadi 2 plus, sedangkan Cl pangkatnya adalah 1, berarti min 1. Ini jadi kartu Mg2 plus, ini jadi kartu Cl min. Sekarang kamu lihat Mg di kiri jumlahnya ada 1. Berarti Mg di kanan juga jumlah kartunya harus ada 1. Sebelah kiri jumlah kartu Cl-nya ada 2. Berarti kanan kartu Cl minnya harus ada 2. Total ionnya berapa? Total ionnya sama dengan 3. Gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya bentuknya poliatomik. Poliatomik kamu harus ingat lagi. Ada CH3COO min, ada SO42 min, CN min, dan sebagainya. Poliatomik itu dia adalah ion yang unsurnya lebih dari 1. Misal, di sini ada H, indeksnya 2. SO4, indeksnya itu bukan 4, melainkan 1. Nih, buka kurung 1. Gitu. Makanya nanti pas jadi ion, H-nya ini pakai indeksnya SO4 yaitu plusnya 1, sedangkan SO4 pakai indeksnya H. Jadi 2, 2 min. Gitu. Nah, berarti ini jadi, ini jadi kartu H plus, ini jadi kartu SO4 2 min. Kalau udah, sekarang samain jumlahnya. Di kiri jumlah H-nya itu 2, berarti di kanan jumlah kartu H plus juga harus 2. Di kiri kartu SO4-nya 1, di kanan juga SO4-nya harus ada 1. Berarti jumlah ionnya berapa? Ionnya sama dengan totalnya ada 3 ion. Gitu. Lanjut, Al2SO43. Al itu 2, SO43-nya itu 3. Makanya nanti pas ditukar Al-nya pangkatnya 3 plus dari sini, indeksnya SO4 ya. Nah, kemudian SO4-nya tukeran deh. Berarti SO4-nya 2, 2 min. Ini satu kartu, ini satu kartu. Baru kamu jumlahin. Di kiri Al jumlahnya ada 2, di kanan juga harus ada 2. Di kiri SO4 jumlahnya ada 3, di kanan juga harus ada 3. Totalnya berapa? Total ionnya sama dengan 5. Gitu ya. Next. Nah, balik lagi tentang
elektrolit dan non-elektrolit. Jadi daya hantar listrik dibagi dua, ada elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian dibagi lagi ada kuat dan lemah. Jenisnya apa aja? Otomatis kalau garam yang NaCl, NGCl2 yang kada H atau OH biasanya gabungan dari itu garam namanya berarti dia udah otomatis kuat. Asam kuat yang kedua, yang ketiga ada basa kuat. Ini harus dihafal ya. Harus hafal dong kan dari kelas 11 juga ada asam basa kan ya. Nah, kemudian kalau elektrolit lemah terdiri dari asam lemah dan juga basa lemah. Ini beberapa contohnya. Nanti coba dibuka lagi catatannya. Nah, kemudian ada non-elektrolit. Non-elektrolit biasanya ditandai dengan yang terdiri dari C, H sama O. Ini ada C, ada O sama H. Ini C, H, O juga. Gitu ya. Biasanya kalau itu yang ada, biasanya itu adalah eh non elektrolit kecuali ini. Ini adalah cuka ya, asam lemah otomatis. Kalau ini adalah alkohol, ini adalah urea, ini adalah glukosa. Tiga ini yang sering saya keluarin gitu ya. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi utamanya adalah tiga ini. Nah, kemudian ada yang namanya faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff dia dilambangkan dengan I yang merupakan faktor pengali jumlah partikel dalam larutan elektrolit berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan. Maksudnya gini, kalau kita mau cari faktor Van Hoff berarti 1 ditambah N, N-nya ini jumlah ion yang dihasilkan dikurang 1 dikali alfa. Alfa adalah derajat disosiasi. Nanti dijelaskan. Nah, kemudian elektrolit kuat itu karena alfanya dia 1, otomatis nanti kalau kamu nemu jumlah totalnya ionnya 5 misalnya berarti otomatis I-nya juga 5 gitu. Tapi kalau misalnya elektrolit lemah, kamu harus cari pakai rumus ini dulu. Gitu. Contoh yang ini. Ada beberapa senyawa yang A ini CaOH2 ini adalah basa kuat. AlSO4 ini adalah garam. HCN itu adalah asam lemah. NH4OH adalah basa lemah. H3PO4 adalah asam lemah. Otomatis ini adalah elektrolit kuat. Garam juga elektrolit kuat. Ini elektrolit lemah. Ini elektrolit lemah. Ini juga elektrolit lemah. Nah, dengan catatan faktor Van Hoff ini hanya digunakan pada elektrolit. Mau dia elektrolit kuat ataupun lemah. Non-elektrolit nggak pakai faktor Van Hoff. Jadi pakai rumus yang biasa, yang sebelumnya. Ya, nah kemudian, ya udah, karena yang CaOH2 dia adalah elektrolit kuat, kamu tentuin aja di ionnya ada berapa. Ca dia indeksnya 1, OH indeksnya 2. Ditukerkan ya, berarti Ca ionnya 2 plus tambah OH min 1. Ini kartu Ca2 plus, ini kartu OH min. Ca di kiri jumlahnya ada 1, berarti ion Ca-nya juga harus ada 1. OH di kiri ada 2, berarti ion OH-nya juga harus ada 2. Totalnya berapa? Totalnya adalah 3. Jumlah ion adalah N ya, N sama dengan 3, otomatis I-nya langsung sama dengan 3. Kenapa? Karena tadi elektrolit kuat. Langsung dapat. Yang kedua ada Al2SO4 3. Ya udah, Al-nya 2, SO4-nya 3. Ditukar, Al-nya jadi 3 plus tambah SO4-nya jadi 2 min. Dapat dari mana? Ini tadi ditukar. Kartu Al3 plus sama kartu SO4 2 min. Di kiri Al-nya ada 2, berarti di sini juga harus ada 2. Di kiri SO4-nya ada 3, berarti kartu SO4 2 minnya juga harus ada 3. Totalnya berapa? Totalnya 5. N-nya sama dengan 5. Karena dia elektrolit kuat, otomatis I-nya juga sama dengan 5. Nah, tapi beda dengan yang elektrolit lemah ini.
Bedanya apa? Di sini dia ada, derajat disosiasinya. Persen itu dia biasanya derajat disosiasinya. Maksud gini, kalau misalnya, dia 60% berarti sama aja 60 bagi 100. Alfanya berapa? Alfanya berarti 0,6. 60 bagi 100, 0,6. Nah, yang ini alfanya sama dengan 20 dibagi 100, 0,2. Yang ini 10 bagi 100 alfanya sama dengan 0,1. Oke. HCN, HCN berarti HCN. H-nya 1, CN-nya 1 ya hitungannya. Berarti jadinya H plus 1, kartu H plus 1 ditambah kartu CN min. Di kiri hanya 1 berarti ini 1, di kiri CN-nya 1 berarti CN min-nya juga 1. Totalnya N-nya sama dengan 2. Nah, kita baru harus pakai rumus yang ini. I sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa. 1 kan ya, tambah N-nya tadi 2 nih. Di sini 2 min 1 dikali ini 0,6. Caranya adalah ini dijumlah dulu, terus dikali, baru dijumlah sama depannya. Berarti 1 tambah 2 min 1 itu 1. 1 kali 0,6 sama dengan 0,6. Berarti I-nya sama dengan 1,6 untuk si HCN. Kemudian NH4OH. NH4OH itu NH4-nya 1, OH-nya juga 1. Berarti nanti hasilnya adalah NH4 plus tambah OH min. Juga sama ya, ini satu kartu, ini satu kartu. Totalnya N-nya sama dengan 2. Berarti I sama dengan berapa I-nya? I-nya berarti 1 tambah N berapa? N-nya 2 min 1 dikali ini. Alfanya 0,2. Berarti 1 tambah 2 min 1 itu 1. 1 kali 0,2 berarti 0,2. Sama dengan 1,2, sorry. Terakhir, H3PO4. H3PO4. H-nya ada 3, PO4-nya ada 1. Ya, jadi H plus tambah dengan PO4 3 min. Ini kartu, ini kartu. Di kiri H-nya ada 3, berarti ini ada 3 kartu. Di kiri PO4-nya ada 1, ini ada 1 kartu. Totalnya ada 4. N sama dengan 4. Jumlah ionnya ya ini ya. Berarti I sama dengan 1 tambah N min 1 berarti 4 dikurang 1 dikali 0,1. 1 tambah 4 dikurang 1 itu 3. 3 kali 0,1, 0,3. Dapatnya adalah I-nya sama dengan 1,3. Kalau belum paham, silakan diperlahankan videonya. Itu ya. Kemudian, nah dari sini kita bisa dapatkan bahwa rumusnya seperti ini. Ya udah, kalau misalnya mau cari titik beku, titik tekanan osmosis, titik didih, dan penurunan tekanan uap, rumus yang sebelumnya, misal delta TF sama dengan KF kali molal, tinggal dikalikan dengan I-nya berapa. Gitu ya. Ini juga sama MRTI, ini KB kali M kali I. Bedanya adalah kalau delta P atau P, kan dia ada NT sama NP ya. Yang dikalikan I hanya yang telarutnya aja. Ini NT, NT sama NT yang ini. Gitu. Contoh. Sama ya. Nah, ini contoh soalnya. Misal, kalau biasanya kita lihat dari molalitasnya aja, karena biasanya dilihat hanya dari sama-sama non-elektrolit. Tapi kalau di sini dilihat dulu nih,
jenisnya apa? Apakah dia elektrolit atau non-elektrolit, gitu ya. Kalau dia ternyata elektrolit, dikalikan dulu dengan jumlah ionnya. Misal, di sini ada Na2CO3, ini adalah garam. Nah, kemudian di garam ini ada, garam itu elektrolit kan ya. Kemudian berapa ion dihasilkan? Ion yang dihasilkan ini indeksnya 2, CO3-nya indeksnya 1. Kalau dari indeksnya aja bisa sebenarnya 2 tambah 1, 3. Berarti N-nya sama dengan 3 gitu. Otomatis yang di sini molalnya kamu kalikan dengan 3 dulu. Berapa jadinya? 0,04 kali 3 otomatis jadi 0,12 molal gitu. Nah, kemudian C6H12O6 ini adalah gula. Ini adalah non-elektrolit. Ini tadi elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat berarti I-nya sama dengan N kan ya. Jadi langsung aja, langsung kalikan 3. Nah, tapi kalau ini karena non-elektrolit otomatis ya udah kali 1 aja. Kan sama dia nilai 0,08 mol. Kemudian yang bawah MgNO32 itu juga garam, elektrolit kuat. I-nya sama dengan jumlah ion. Ya udah, jumlah ion di Mg-nya 1 indeksnya. NO3-nya 2. 2 tambah 1, N-nya 3 kan ya? Ini N-nya sama dengan 3, otomatis I-nya juga sama dengan 3. Berarti molal dikalikan I-nya. Kali I-nya berapa tadi? 3. 0,09 molar. CONH22 ini adalah urea. Urea atau non elektrolit. Kalau non elektrolit ya udah nggak usah diapa-apain aja atau dikalikan 1. Berarti berapa? Kenapa dikalikan 1? Karena dia nggak bisa mengion ya. 0,06 molal. Itu. CuSO4 ini adalah garam juga. Berarti kalau garam apa? Elektrolit kuat. Cari aja total indeksnya atau total ionnya. Cu dia 1 indeksnya. Tahu dari mana? Hafalan ya. SO4 juga 1. Kalau di sini ya. Nah, ya udah. Berarti N-nya sama dengan 2, I-nya otomatis 2 juga. Nih, kalau misalnya bingung pakai cara yang sebelumnya tuh, yang jadikan ion dulu ya. Ya udah, ini berarti kalikan 2. 0,08 molar. Dari sini kamu bisa lihat nih. Berarti makin besar molalnya berarti makin banyak jumlah zat larutnya gitu. Nah, ternyata yang ditanya adalah titik didih. Titik didih kan dia zat larutnya banyak, berarti titik didihnya juga makin besar kan ya. Ditanya titik didih larutan paling rendah. Berarti cari aja. Kalau TB rendah, cari yang eh, terlarutnya juga rendah atau kecil. Yang mana yang paling rendah? Yang paling rendah adalah 0,06. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Kemudian perhatikan tabel data titik didih dua larutan berikut. Nah, di sini non elektrolit dia 3 molal, suhunya titik didihnya sekian. Oh, ternyata di sini ada Y elektrolit kuat ya, harusnya Turner itu berarti ionnya itu sama dengan 3 maksudnya. Biner, biner total ionnya sama dengan 2. Kalau Turner
totalnya 3, kuarterner, total ionnya 4, dan sebagainya. Gitu ya, ini 4. Nah, di sini dia quaterner, terner. Terner berarti 3. Otomatis di sini 1 molal dikalikan dengan 3 ionnya sama dengan 3 molal. Makanya di sini menunjukkan bahwa konsentrasinya sebenarnya sama-sama 3 molal. Kenapa? Awalnya 1 molal, tapi karena ionnya ada 3, kita kalikan dengan 3. Ini dianggap sebagai elektrolit kuat ya. Jadi ionnya 3, otomatis I-nya juga 3 gitu. Nah, makanya di sini menunjukkan bahwa titik didihnya sama, walaupun yang satu non elektrolit, yang satu elektrolit gitu. Karena di total konsentrasinya dia sama, total molalitasnya.